Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib dari kelas 1C Fakultas Hukum. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya, seperti 1. Sistem informasi pengendalian inventory. Kedua, sistem informasi produksi. Ketiga, sistem informasi keuangan. Keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Kelima, sistem informasi pemasaran. Sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung, to compute atau to reckon. Menurut Blismer 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut Sanders 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Sejarah perkembangan perangkat keras. Dari definisi tersebut terdapat dua istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3H: data yang diolah, penggunaan, kapasitas atau ukuran, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Berdasarkan penggunaan komputer diklasifikasi menjadi 2, komputer untuk tujuan khusus, yang kedua komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi 5. Pertama, komputer generasi pertama, yang kedua pada tahun 1946 sampai 1959, yang kedua komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964, yang ketiga generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970, dan komputer generasi keempat 1979 sampai dengan sekarang. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an. Perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri, perusahaan, maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak penggunaan secara cepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara programmer dengan data. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hubungan sistem informasi dan teknologi informasi.
Sistem informasi menggunakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengalihan informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah informasi. Sistem informasi merupakan sangat penting dan pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi sub-unit untuk unit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah: pertama, penghematan waktu; kedua, penghematan biaya; ketiga, penghematan efektivitas; keempat, pengembangan teknologi; kelima, pengembangan personel. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sistem pemrosesan transaksi; yang kedua, sistem otomatis kantor; yang ketiga, sistem informasi manajemen; yang keempat, sistem pendukung keputusan; yang kelima, sistem ahli; yang keenam, sistem pendukung keputusan kelompok; yang ketujuh, sistem pendukung eksekutif. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri manajemen, salah satunya yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah bersifat interdisipliner yang mana mempergunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi dan manajemen dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sedemikian rupa sehingga suatu keputusan yang didasarkan kepada pendekatan sistem informasi manajemen adalah komponen-komponen atau subsistem yang saling berhubungan di mana diperlukan suatu pengambilan atau kolek, proses, penyimpanan, dan mendistribusikan informasi untuk pendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dan organisasi. Struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai struktur tertentu dan sistem yang tidak mempunyai struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Struktur sistem informal. Sistem informal mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik. Jika sistem formal adalah berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku bagi semua orang. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perancangan strategis, manajemen kontrol, pengendalian operasi. Struktur sistem informasi manajemen. Pada tingkat perencanaan strategis, fungsi utama kegiatannya adalah menentukan tujuan perusahaan terutama yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan untuk itu haruslah memberi gambaran yang menyeluruh dan lengkap walaupun tidak harus mempunyai ketelitian yang tinggi. Struktur informasi manajemen. Kegiatan pengendalian operasional diperlukan proses-proses berikut. Pertama, pengolahan data transaksi. Kedua, pengolahan data untuk laporan rutin. Yang ketiga, pengolahan data untuk laporan khusus. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahannya adalah salah satunya sistem operasional dan manajemen berfungsi menjalankan pelayanan fungsi rutin organisasi dan sistem pelaporan manajemen. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, manusia. Sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut. Pertama, blok masukan; kedua, blok model; ketiga, blok keluaran; keempat, blok teknologi. Komponen sistem informasi manajemen
Satu, blok basis data. Yang kedua, blok kendali. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.